Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji UKIN yang saya hormati, Bapak Ibu guru pamong penguji UKIN yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Safitria Sulandari dari SMP Negeri 2 Sidoarjo. Hari ini saya siap melaksanakan pembelajaran daring untuk memenuhi tugas UKIN. Dan ini adalah formulir pendaftaran saya untuk UKIN. Mohon doanya supaya lancar. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik dan sehat ya anak-anak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, silahkan Artika memimpin doa terlebih dahulu. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Artika. Baik, alhamdulillah. Sekarang Bu Fitri akan mengecek kehadiran dulu ya. Alhamdulillah, ini sudah banyak yang hadir. Ini ya. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Tadi ada teman kalian beberapa yang izin karena belum bisa masuk karena terkendala jaringan. Semoga nanti bisa segera bergabung. Baik anak-anak, apakah kalian sekarang sudah siap untuk belajar? Siap. Siap. Alhamdulillah sudah siap ya. Bagaimana suara Bu Fitri? Apakah sudah bisa terdengar jelas di tempat kalian? Sudah. Sudah ya, alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, meskipun pembelajaran kita sampai saat ini masih kita laksanakan secara daring, Bu Fitri mengharapkan kalian tetap selalu semangat ya dalam belajar. Semangat ya anak-anak. Kemudian Ya, Bu. ya, bagus sekali, harus tetap semangat meskipun dalam kondisi pandemi Covid, pembelajaran kita dilaksanakan dengan daring. Kemudian untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Bu Fitri juga selalu mengingatkan kepada kalian supaya tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dalam rangka memutus rantai COVID-19. Sehingga dengan demikian semoga pembelajaran kita akan kembali seperti semula, bisa bertatap muka di kelas. Begitu ya anak-anakku sekalian. Siap belajar ya? Ya, baik. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran yang hari ini, Bu Fitri mau mengingatkan dulu materi pekan yang lalu. Coba siapa yang masih ingat materi yang kita pelajari pada pekan yang lalu anak-anak? Saya, Bu. Ya silahkan. Perubahan sosial budaya dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Iya, bagus sekali. Pekan yang lalu kita sudah mempelajari tentang perubahan sosial budaya dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ada lagi yang masih ingat? Ada lagi tidak yang masih ingat? Ada, Artika. yaitu Ya. tentang perubahan sosial budaya itu punya lambat dan cepat, pengaruhnya besar dan kecil, perencanaannya
yaitu direncanakan dan tidak direncanakan. Iya, bagus sekali. Kasih plus dulu ya sama temanmu yang sudah memberikan jawaban. Itu adalah materi yang sudah kita pelajari pada pekan yang lalu. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi selanjutnya. Bu Fitri mohon izin share screen dulu. Apakah sudah nampak di hadapan kalian? Sudah. Bu, Baik, alhamdulillah kalau sudah nampak. Kita tunggu sebentar ya. Nah, selamat datang dulu di pembelajaran IPS kelas 9. Nah, sekarang Bu Fitri akan menayangkan gambar. Nah, tolong diamati gambar berikut. Bagaimana menurut kalian mengenai gambar tersebut? Silahkan siapa yang mau memberikan pendapat? saya Bu, Oh iya, bagus sekali. Silahkan Artika. saya Bu. Ya, silahkan. Gambar ini adalah gambar seorang ibu-ibu yang sedang memasak. Gambar ini menunjukkan perubahan sosial budaya, yaitu dulunya orang-orang memasak menggunakan kayu bakar, sedangkan sekarang seiring berjalannya waktu, orang-orang lebih memasak menggunakan kompor gas karena lebih efektif. Iya, bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu buat jawaban Artika ya. Silahkan diberi tepuk tangan dulu. Baik, bagus sekali Artika. Jawabannya itu adalah menggambarkan perubahan sosial budaya ya. Kalau dulu itu menggunakan kayu bakar, sekarang mayoritas sudah menggunakan kompor gas ketika memasak. Tapi apakah sekarang masih ada yang menggunakan kayu bakar? Masih. Masih ya, tentunya dengan berbagai alasan. Nah, itu akan kita bahas nanti. Nah, berikutnya Masih. iya, masih ya. Berikutnya silahkan diperhatikan untuk yang gambar berikutnya, yang ini. Nah, gambar apa yang nampak di hadapan kalian anak-anak? Saya. Galuh, coba silahkan Gambar galuh. itu menunjuk. Gambar itu menunjukkan seseorang yang memakai busana muslim modern dan mengidaman. Dan gambar sebelahnya ada menunjukkan beberapa orang yang menggunakan baju hits, yaitu celana jeans dan kaos yang sudah mengikuti zaman. Begitu, Bu. Bagus sekali ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat jawaban Galuh anak-anak. Bagus. Itu berarti menunjukkan apa, Galuh? Perubahan sosial budaya. Baik, bagus sekali. Itu berarti menunjukkan adanya perubahan sosial budaya. Nah, sekarang perhatikan, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini anak-anakku sekalian. Jadi masih tentang perubahan sosial budaya. Nah, perhatikan, untuk tujuan pembelajarannya nanti kalian diharapkan bisa menelaah faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Selain itu, diharapkan kalian bisa menemukan dampak positif sekaligus memecahkan dampak negatif dari perubahan sosial budaya itu. Jadi harus bisa menegaskan apa dampak positif perubahan sosial budaya dan apa bagaimana cara memecahkan dampak negatif dari perubahan sosial budaya. Kemudian untuk keterampilan itu diharapkan kalian bisa memaparkan atau mempresentasikan dari hasil diskusi kalian mengenai
perubahan sosial budaya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah ini nanti silahkan kalian menuju ke Google Classroom seperti biasa dan berdiskusi di WA Group seperti biasa. Bu Fitri di Google Classroom sudah men-share materi, kemudian aktivitas pembelajaran apa yang harus kalian lakukan. Jangan lupa anak-anakku sekalian, Bu Fitri seperti biasanya akan melakukan penilaian seperti yang sudah-sudah, meliputi 3 aspek. Yang pertama penilaian sikap, kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu adalah kedisiplinan kalian ketika mengikuti pembelajaran seperti presensi tadi, waktu masuk, dan lain sebagainya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan nanti kalian bisa mengerjakan link di Google Classroom, dan penilaian keterampilan itu nanti akan saya ambil dari bagaimana cara kalian mempresentasikan hasil diskusi, kemudian bagaimana cara kalian menanggapi atau menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Apakah Tidak, Bu. Tidak. cukup jelas ya berarti ya? Baik, kalau begitu silahkan anak-anakku sekalian menuju Google Classroom. Jangan lupa Ya. ya, baik, jangan lupa nanti setelah ini 30 menit kemudian kita akan kembali ke Google Meet untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Bu Fitri harapkan tepat waktu. Terima kasih, silahkan menuju ke Google Classroom dan WA Group. Kalian sudah selesai berdiskusi? Sudah, Bu. Baik, alhamdulillah. Sudah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kalian sudah selesai berdiskusi. Sekarang berarti waktunya untuk mempresentasikan. Nah, kelompok siapa yang ingin mempresentasikan untuk yang pertama kali? Saya persilahkan. Kelompok saya, Bu, kelompok 5. Baik, diwakili oleh Galuh ya, kelompok 5. Yang lain memperhatikan, nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Silahkan Galuh.
Video 1. Faktor pendorong perubahan sosial budaya. A. Kontak dengan kebudayaan lain. B. Sistem pendidikan formal yang maju. C. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. D. Sistem terbuka pada lapisan masyarakat. 2. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. A. Sikap masyarakat yang tradisional. B. Kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain. D. Adanya kepentingan yang telah tertanam kuat dalam masyarakat. 4. D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat. 3. Dampak positif perubahan sosial budaya. 1. Munculnya nilai norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. 2. Berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru. 3. Pesatnya perkembangan teknologi. 4. Pola pikir yang lebih maju. 4. Dampak negatif perubahan sosial budaya. 1. Melemahnya nilai norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan sosial budaya. 2. Perancangan budaya. 3. Ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan serta pergeseran kebudayaan. 4. Munculnya perilaku konsumtif. 5. Upaya atau solusi mengatasi dampak negatif perubahan sosial budaya. A. Filtrasi terlebih dahulu mana budaya yang baik dan mana budaya yang buruk. B. Mengurangi tingkat konsumerisme. C. Lebih mencintai produk lokal. D. Lebih mengenal budaya sendiri dibanding budaya asing. Video 2. Faktor pendorong perubahan sosial budaya. 1. Penduduk yang heterogen. 2. Orientasi ke masa depan. 3. Sikap toleransi. 4. Penemuan baru atau discover. 2. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. A. Adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru. B. Adat istiadat atau kebiasaan. C. Adanya rasa takut akan adanya kegoyakan integritas atau kesatuan. D. Kehidupan masyarakat terasing atau terisolasi. 3. Dampak positif perubahan sosial. 1. Tingkat kehidupan yang lebih baik. 2. Menumbuhkan sikap menghargai waktu. 3. Munculnya sistem pembagian pekerjaan antara pria dengan wanita menurut kemampuan mereka. Juga semakin kecilnya tingkat diskriminasi terhadap wanita. 4. Rasa integrasi masyarakat atau tidak ada konflik. 4. Dampak negatif perubahan sosial budaya. A. Terjadinya ketertinggalan budaya. B. Dekadensi moral atau merosotnya moral. C. Sikap individualisme. D. Kriminalitas. E. Gaya hidup. 5. Upaya atau solusi mengatasi dampak negatif. 1. Meningkatkan pemahaman tentang daya tarik budaya sendiri. B. Meningkatkan rasa peduli sesama dan cinta terhadap budaya sendiri. C. Meningkatkan pemahaman agama yang kokoh. D. Menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh suatu perubahan positif atau negatif perubahan itukah dan kerugian yang akan didapat. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia mempengaruhi perubahan sosial budaya saat ini, yaitu 1. Jumlah penduduk di dunia mengalami penurunan karena banyak orang yang meninggal. 2. Semua masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. 3. Belajar bekerja dari rumah. 4. Kebiasaan masyarakat yang guyup, senang berkumpul dan bersalaman kini dituntut untuk terbiasa melakukan pembatasan sosial. 5. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa pandemi dikarenakan semua aktivitas dilakukan. Demikian hasil presentasi di kelompok kami. Apakah yang mau bertanya? Nah, itu tadi presentasi dari kelompoknya Galuh. Kita kasih tepuk tangan dulu anak-anak. Kasih aplaus, bagus sekali ya. Silahkan barangkali ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan. Saya persilahkan.
anak-anak? Bagaimana? Apakah penjelasan atau pemaparan dari kelompoknya Dela itu sudah jelas? Kalau ada pertanyaan, silahkan segera disampaikan. Apakah suara Bu Fitri masih bisa didengar? Masih. Nah, silahkan menyampaikan pertanyaan. Masih. Baik. Saya Bu dari kelompok 4 ingin menanyakan Baik, silahkan Nadia. apa yang dimaksud sistem yang terbuka pada lapisan masyarakat. Baik, itu tadi pertanyaan dari kelompoknya Nadia. Silahkan Galuh ditanggapi dulu. Sistem terbuka pada lapisan masyarakat yaitu di dalam masyarakat tidak membedakan strata atau tingkatan status anggota masyarakat sehingga terjadi hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat. Gitu Bu. Baik, itu tadi jawaban dari Galuh. Bagaimana Nadia? Nggih Bu, paham. Baik, itu tadi ya mengenai sistem yang terbuka di dalam masyarakat. Karena begini anak-anak, dalam masyarakat itu sampai sekarang masih ada sistem yang tertutup ya. Sistem yang tertutup itu bagaimana? Sistem yang ketika kita mau masuk itu sulit sekali. Nah, contohnya apa? Contohnya, pernahkah kalian mendengar istilah kaum berdarah biru? Pernah mendengar? Pernah. Pernah ya, itu adalah salah satu contoh strata sosial yang di dalam masyarakat itu dianggap paling tinggi begitu. Sehingga ketika kita mau masuk ke strata mereka itu sulit sekali. Kalau tidak sesama darah biru itu tidak boleh. Nah, itu adalah contohnya yang sampai sekarang barangkali masih dianut oleh sebagian dari masyarakat kita. Nah, itu kalau yang terbuka bagaimana? Kalau yang terbuka itu memberikan toleransi, jadi tidak membedakan strata sosial. Apakah kita itu kaya, apakah kita miskin, apakah kita itu pejabat, ataukah kita itu hanya rakyat biasa, itu tidak dibedakan. Jadi ada toleransi di sini, sehingga apa? Sehingga hubungan dalam masyarakat itu sangat harmonis sekali karena adanya toleransi dari kita terhadap orang-orang yang memiliki strata yang berbeda dengan kita. Nah, demikian, apakah sudah jelas untuk sistem masyarakat yang terbuka? Yes, Bu. Jelas ya. Jadi sekali lagi sistem masyarakat yang terbuka itu mau menerima adanya perbedaan. Baik, kalau begitu kita bisa beralih ke kelompok berikutnya. Silahkan. Sekarang bisa. Saya Bu dari kelompok 2. Ya, silahkan. Ya, mewakili kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial budaya. Video 1. 1. Kontak dengan kebudayaan lain. 2. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. 3. Sistem yang terbuka pada lapisan masyarakat. 4. Orientasi masa depan. Video 2. 1. Sistem pendidikan formal yang maju. 2. Penduduk yang heterogen. 3. Ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan. 4. Sikap toleransi. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. 1. Adanya prasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. 2. Adanya kegoyahan integritas atau kesatuan budaya. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 4. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat dalam masyarakat. Video 2. 1. Sikap masyarakat yang tradisional. 2. Kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain. 3. Adat atau kebiasaan. 4. Nilai pasrah. Dampak positif perubahan sosial budaya. Video 1. 1. Berkembangnya
ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Efektivitas dan bentuknya pemikiran masyarakat yang lebih rasional dan ilmiah. 4. Semakin banyak tenaga kerja profesional yang lahir. Video 2. 1. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih modern. 2. Menciptakan penemuan baru yang dapat mempermudah kehidupan manusia. 3. Mempererat integrasi masyarakat. 4. Menciptakan jenis-jenis lapangan pekerjaan yang baru. Dampak negatif perubahan sosial budaya. 1. Zaman sekarang ketika berkumpul tidak saling mengobrol melainkan dengan masing-masing. 2. Perubahan baju yang dulu longgar sekarang ketat untuk berbusana. 3. Hilang etika pada guru. 4. Menggunakan emosi dalam menghadapi masalah. Jadi masalah kecil dibesar-besarkan dan tidak menggunakan akal dingin dan jernih lagi. 5. Hilang rasa malu dan sopan saat bertamu. Video 2. 1. Hilang rasa malunya. 2. Lupa waktu. Dampak negatif perubahan sosial budaya. 1. Filtrasi terlebih dahulu mana budaya yang baik dan mana budaya yang buruk. 2. Mengurangi tingkat konsumerisme. 3. Lebih mencintai produk lokal. 4. Lebih mengenal budaya sendiri dibanding budaya asing. Video 2. 1. Meningkatkan pemahaman tentang daya tarik budaya sendiri. 2. Meningkatkan rasa peduli sesama dan cinta terhadap budaya sendiri. 3. Meningkatkan pemahaman agama yang kokoh. 4. Menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh suatu perubahan positif atau negatif perubahan itu dan kerugian yang akan didapat. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan sosial budaya saat ini? Pengaruhnya yaitu 1. Berkurangnya jumlah penduduk karena ada yang meninggal. Protokol kesehatan yang demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya atau menang? Saya dari kelompok 3. Silahkan, ada pertanyaan dari Galuh untuk kelompoknya Vesias ya. Apa yang dimaksud dengan sikap toleransi? Sikap menghargai orang lain termasuk kebudayaannya. Nah, itu tadi ya pertanyaannya, apakah sikap yang dimaksud dengan toleransi, dan itu jawaban dari Vesias. Bagaimana Galuh? Apakah sudah jelas Galuh? Jelas, Bu. Baik, sikap toleransi itu adalah sikap menghargai adanya perbedaan ya. Apalagi di negara kita itu terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi masyarakat itu kita harus memberikan toleransi sepanjang apa? Sepanjang perubahan sosial budaya yang terjadi itu masih sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Nah, demikian presentasi dari kelompoknya Viestas. Berarti bisa dilanjutkan ke kelompok berikutnya. Dari kelompok 1 silahkan. Halo kelompok 1, apakah bisa mendengar suara Bu Fitri? Bisa, Bu. Tadi ada gangguan sinyal. Oh iya, baik. Semoga sinyal segera stabil ya. Berarti siapa yang mewakili dia? Dia ya? Iya, Dari kelompok 1, nggih. ya bagus. Faktor pendorong perubahan sosial budaya. Video 1. 1. Kontak dengan kebudayaan lain. 2. Sistem pendidikan formal yang maju. 3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. 4. Sistem yang terbuka pada penduduk yang heterogen. Video 2. 1. Sistem pendidikan formal yang maju. 2. Penduduk yang heterogen. 3. Ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan. 4. Sikap toleransi. Menghambat perubahan budaya. Video 1. 1. Sikap masyarakat yang tradisional.
2. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 3. Adanya kepentingan yang telah tertanam kuat dalam masyarakat. 4. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 5. Adanya prasangka buruk terhadap hal yang baru. 2. Sikap masyarakat yang tradisional. 2. Kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain. 3. Adat atau kebiasaan. 4. Dampak positif perubahan sosial budaya. Video 1. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Tercipta lapangan pekerjaan baru. 3. Terciptanya tenaga kerja yang profesional. 4. Terbentuknya nilai dan norma baru. 5. Terjadi diferensi struktural. Video 2. 1. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih modern. 2. Menciptakan penemuan baru yang dapat mempermudah kehidupan masyarakat. 4. Menciptakan jenis-jenis lapangan pekerjaan baru. Dampak negatif perubahan budaya. Video 1. 1. Munculnya perilaku hidup konsumtif. 2. Terjadi disintegrasi sosial. 3. Terjadi pergolakan daerah. 4. Kenakalan remaja, muncul paham duniawi. Video 2. 1. Hilang rasa malunya. 2. Lupa waktu karena gadget. Upaya solusi atau mengatasi dampak negatif perubahan sosial budaya. Video 1. 1. Meningkatkan pemahaman tentang daya tarik budaya. 2. Lebih mencintai produk lokal. 3. Mengurangi tingkat konsumerisme. 4. Filtrasi terlebih dahulu mana budaya baik dan mana budaya buruk. Video 2. 1. Meningkatkan pemahaman tentang daya tarik budaya sendiri. 2. Meningkatkan rasa peduli sesama dan cinta terhadap budaya sendiri. 3. Meningkatkan pemahaman agama yang kokoh. 4. Menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh suatu perubahan, positif atau negatif perubahan itu yang akan didapat. Sekian presentasi dari kelompok saya. Ada yang ditanyakan? Bagus sekali ya. Kasih tepuk tangan dulu anak-anak untuk penampilan dari kelompok terakhir gitu yang mempresentasikan. Barangkali ada pertanyaan atau tanggapan. Bu Fitri persilahkan. Bagaimana? Apakah ada yang mau menanggapi? Saya Bu dari kelompok 5 Ulia. mau bertanya, Ulia. apa yang dimaksud dengan anomi? Silahkan, ada pertanyaan? Anomi adalah istilah yang Anomi adalah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan kacau tanpa peraturan. Keadaan tanpa peraturan tersebut dapat disebabkan oleh perubahan sosial. Nah, demikian pertanyaan dari Ulia sudah dijawab oleh Dia. Bagaimana? Apakah sudah jelas tentang anomi ini? Sudah jelas, Bu. Baik, bagus sekali ya. Anomi ini adalah yang disampaikan oleh Emile Durkheim gitu ya. Ini adalah keadaan atau kacau tanpa peraturan yang disebabkan adanya perubahan sosial budaya. Maka dari itu mengapa di dalam masyarakat kita itu penting sekali adanya norma yang berlaku ya, supaya perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat itu tidak mengacaukan kehidupan masyarakat kita, sehingga diperlukan adanya peraturan. Seperti itu ya anak-anak. Baik, sampai di sini dulu ada pertanyaan. Karena semua kelompok sudah selesai, materi kita juga sudah selesai kita pelajari. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Bu, jelas. Baik. Alhamdulillah ya, kalau sudah jelas berarti sekarang tiba saatnya kita untuk menyimpulkan atau menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Silahkan yang mau memberikan kesimpulan. Siapa ini ya? Saya, Bu. Baik, bagus, Galo. Silahkan nak. Apa kesimpulan? Kesimpulan 1. Faktor pendorong perubahan kontak dengan budaya lain, pendidikan maju, toleransi menghargai karya orang lain, berkeinginan maju, stratifikasi terbuka. 2. Faktor penghambat perubahan sosial budaya, bersifat tertutup,
lambatnya ilmu pengetahuan teknologi, sikap masyarakat tradisional, kepentingan tertanam kuat dan adat istiadat, serta adanya rasa takut. 3. Dampak positif perubahan sosial budaya. Memunculkan ide baru sesuai perkembangan zaman, membentuk pola pikir masyarakat yang rasional dan ilmiah, tercipta penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia, munculnya tatanan kehidupan baru yang lebih modern. 4. Dampak negatif perubahan sosial budaya, kesenjangan sosial ekonomi, pencemaran lingkungan, masalah kriminalitas, kalian remaja. Itu Bu kesimpulannya. Nah, bagus sekali ya, kesimpulannya sudah lengkap sekali yang disampaikan oleh Galuh. Terima kasih Galuh, kita beri aplaus terlebih dahulu. Itu tadi ya anak-anakku sekalian, kesimpulan yang diberikan oleh Galuh itu sudah lengkap. Untuk kesimpulan yang kita pelajari itu adalah faktor pendorong sosial budaya itu diantaranya dengan adanya kontak dengan budaya lain, pendidikan maju, toleransi, menghargai karya orang lain, berkeinginan maju, dan stratifikasi terbuka. Sudah jelas sekali ya. Kemudian untuk faktor penghambat perubahan sosial budaya itu adalah ketika kita bersikap atau bersifat tertutup, kemudian lambatnya iptek, sikap masyarakat tradisional, kemudian kepentingan yang tertanam kuat, adat istiadat, dan rasa takut. Jadi kalau rasa takut itu bisa menghambat perubahan sosial budaya ya. Jadi kita sebagai generasi muda itu jangan takut untuk mengalami perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik terutama. Kemudian untuk dampak positifnya itu bisa memunculkan ide baru sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian bisa membentuk pola pikir masyarakat yang rasional dan ilmiah, tercipta penemuan baru, membantu aktivitas manusia, munculnya tatanan kehidupan baru yang lebih modern. Contohnya di masa pandemi ini, ketika kita tidak bisa bertatap muka di dalam kelas, maka ada ide baru, penemuan baru, bagaimana melaksanakan KBM supaya tetap berjalan dengan baik, contohnya dengan daring seperti ini. Kemudian dampak negatifnya itu banyak ya, ada kesenjangan sosial, pencemaran lingkungan, kriminalitas, kenakalan remaja, seperti itu ya. Sehingga tadi dikatakan kita harus bisa melakukan filtrasi. Filtrasi itu adalah penyaringan supaya apa? Dampak negatif itu tidak mengenai kita, sehingga perubahan sosial budaya itu yang bisa kita ambil dampak positifnya. Begitu ya kesimpulannya. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak, anak-anak? Tidak, Bu. Tidak. Baik, kalau tidak, sekarang berarti sampai refleksi. Bu Fitri menanyakan kepada kalian, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ada yang ingin menyampaikan untuk refleksi? Saya, Bu. Oke, silahkan Galuh lagi. Kita beri aplaus dulu. Semangat sekali Galuh hari ini. Hari ini kita belajar mengenai faktor pendorong perubahan sosial, faktor penghambat perubahan sosial, dampak positif perubahan sosial, serta dampak negatif perubahan sosial. Bagus sekali. Begitu, Bu. Iya, bagus sekali ya anak-anak. Itu tadi adalah materi yang sudah kita pelajari. Nah, berarti materi kita sudah selesai, gitu ya. Karena kita sudah merefleksi materi yang sudah kita pelajari itu tadi ada faktor pendorong, faktor penghambat perubahan sosial budaya, kemudian dampak positif dan dampak negatif sudah selesai, maka saya akan memberikan penugasan kepada kalian untuk mengambil nilai pengetahuan. Nanti silahkan kembali ke Google Classroom. Bu Fitri sudah memberikan link penilaian di sana. Siap. Ya, bagus. Kemudian meskipun pembelajaran kita itu nanti tetap masih dilaksanakan dalam pembelajaran daring, Bu Fitri berharap kalian tetap semangat gitu ya untuk selalu belajar. Kemudian jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Begitu. Baik. Mari kita tutup. Oh iya, jangan lupa Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, berdoa mulai.
Berdoa selesai. Baik. Terima kasih Halo, kita tutup pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.